Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Rizky Amanda dengan NIM 2330521007 dari Fakultas Sains dan Teknologi Prodi Teknik Informatika. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah PPKN. Di sini saya akan membahas tentang nilai-nilai religi, moral, dan budaya. Religi merupakan pedoman hidup yang bersumber dari ajaran agama. Nilai-nilai ini mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam. Contoh nilai religi. Keimanan. Keimanan adalah keyakinan dalam hati, pengucapan melalui lisan, dan pengalaman melalui perbuatan. Keimanan mencakup 6 hal, termasuk keyakinan kepada Allah, malaikat, kitab-kitab suci, para rasul, hari kiamat, serta takdir Allah. Contoh iman dalam kehidupan sehari-hari. Selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridho dengan takdir Allah, ikhlas, tidak ria, dan menjauhi sifat munafik, serta membaca kitab suci Al-Quran. Ada juga ketaatan. Ketaatan adalah sikap patuh dan tunduk terhadap aturan atau nilai karena meyakini kebenaran atau kebaikan dari aturan tersebut. Ketaatan memiliki peran penting dalam membentuk tatanan sosial yang baik dan stabil. Berikut beberapa contoh perilaku ketaatan. Patuh terhadap orang tua, menjaga nama baik keluarga, menghormati keluarga, menaati aturan bersama, melaksanakan ibadah tepat waktu, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Ada juga ibadah. Ibadah adalah salah satu unsur penting dalam keagamaan di seluruh dunia, ataupun dalam agama yang ada di dunia ini. Ini bukan hanya sekedar kewajiban keagamaan, tetapi juga cara kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan atau Berikut adalah contoh beribadah yang dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada doa harian. Doa merupakan bentuk ibadah yang paling umum. Melalui doa, kita berkomunikasi dengan Tuhan, memohon bimbingan, serta berlindung. Ada bersedekah. Memberikan sumbangan atau bersedekah kepada yang membutuhkan juga dianggap sebagai bentuk ibadah dalam banyak agama. Ini menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Ada juga mengabdi kepada keluarga. Merawat dan mencintai keluarga dengan tulus adalah bentuk ibadah. Menghormati orang tua, menjalin silaturahmi, dan memenuhi janji juga termasuk dalam ketaatan kepada Tuhan. Serta berbuat baik kepada sesama, menolong orang lain, berbagi, dan berempati adalah bentuk ibadah yang dianjurkan. Ingatlah bahwa ibadah tidak hanya terbatas pada praktik keagamaan formal, tetapi juga melibatkan setiap tindakan baik yang dilakukan dengan niat tulus, integritas, dan rasa tanggung jawab. Semoga kita senantiasa dapat beribadah dengan ikhlas dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Ada juga kesolehan. Kesolehan sosial merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan iman. Seseorang mukmin akan sempurna imannya dengan kesolehan sosial. Ada 2 dimensi kesolehan. Ada solehah li nafsihi, ada solehah fi ghairihi. Solehah li nafsihi ini adalah solehan untuk diri sendiri. Contohnya, melibatkan ibadah pribadi seperti sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Namun, ibadah pribadi saja tidak cukup, harus dibarengi dengan solehah bi ghairihi. Ini adalah bermanfaat bagi orang lain. Inilah kesolehan sosial. Contohnya, melibatkan perilaku baik terhadap sesama, seperti berbuat baik kepada orang lain, menghormati, membantu, dan berempati terhadap sesama manusia. Ada juga mengabdi kepada keluarga, merawat dan mencintai keluarga dengan tulus.
serta berperan aktif dalam masyarakat, menyuarakan kebenaran, melawan ketidakadilan, dan berbuat baik untuk lingkungan sekitar. Ingatlah bahwa keimanan sejatinya menghasilkan kesolehan sosial. Kita harus seimbang dalam ibadah dan berbuat baik kepada sesama. Semoga kita senantiasa dapat berbagi dan berbuat kebaikan tanpa memandang latar belakang orang lain. Ada juga kasih sayang. Kasih sayang adalah perasaan cinta dan perhatian yang tulus terhadap orang lain atau sesama. Berikut beberapa contoh bagaimana kita menunjukkan kasih sayang dalam kehidupan sehari-hari. Ada menjenguk teman yang sedang sakit, menjenguk saudara atau teman yang sedang sakit adalah bentuk kasih sayang yang berarti. Ini mengajarkan kita tentang kepedulian dan berbagai perhatian serta emosi. Membantu membereskan rumah, berbagi pelukan hangat. Memberikan pelukan hangat kepada orang yang kita cintai adalah bentuk kasih sayang yang sederhana namun berarti. Pelukan bisa menguatkan hubungan emosional antara kita dengan orang lain. Mendengarkan dengan penuh perhatian. Mendengarkan dengan tulus dan tanpa mengganggu adalah bentuk kasih sayang. Ini menunjukkan bahwa kita peduli pada perasaan orang lain. Ingatlah bahwa kasih sayang tidak hanya terbatas pada keluarga, tetapi juga teman, sahabat, dan orang lain di sekitar kita. Semoga kita senantiasa dapat menunjukkan kasih sayang dengan tulus dan ikhlas. Selain nilai religi, ada juga nilai moral. Nilai moral merupakan pedoman hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Nilai-nilai ini mengatur tentang baik dan buruk, baik, benar dan salah. Contoh nilai. Selain nilai religi, ada juga nilai-nilai moral. Nilai moral merupakan pedoman hidup yang bersumber dari hati nurani manusia. Nilai-nilai ini mengatur tentang baik dan buruk, benar dan salah. Berikut adalah beberapa contoh nilai moral. Ada kejujuran, keadilan, ada juga kebijaksanaan, dan keberanian. Ada kesopanan juga. Ini contohnya adalah contoh dari kejujuran. Misalkan kejujuran di lingkungan rumah. Itu ada mengakui kesalahan kepada orang tua ketika melakukan kesalahan. Terus ada juga mengembalikan kelebihan uang belanja kepada orang tua, memberitahukan hasil ujian yang sebenarnya kepada orang tua, tidak mengambil secara sembarangan barang anggota keluarga, tidak berbohong atas nama keluarga, dan disiplin dalam waktu. Terus juga ada juga kejujuran di lingkungan sekolah. Misalkan tidak mencontek saat mengerjakan tugas atau ujian sekolah, tidak berbohong kepada guru atau teman sejawat, tidak mengambil barang milik teman, mengakui saat tidak mengerjakan pekerjaan rumah tentu dengan memberikan alasan yang jujur. Ada juga di lingkungan masyarakat, tidak berbohong atau memfitnah orang lain, mengakui kesalahan jika melanggar aturan lalu lintas, tidak menyuap polisi saat ditilang, mengembalikan uang kembalian belanja yang berlebih, serta tidak menyebar rumor atau gosip yang belum jelas kebenarannya. Terus juga ada juga nilai dari keadilan. Keadilan adalah moral yang mengacu pada perlakuan adil, setara, dan tidak memihak terhadap semua individu. Berikut beberapa contoh keadilan dalam berbagai aspek kehidupan. Ada di lingkungan sekolah. Contohnya, guru tidak membedakan murid berdasarkan prestasi. Murid yang melanggar peraturan tetap diberi sanksi tanpa memandang prestasi akademik. Guru membentuk kelompok belajar yang terdiri dari murid pandai untuk membantu murid yang ketinggalan pelajaran. Terus ada juga di lingkungan keluarga. Orang tua tidak memilih kasih terhadap anak-anak. Setiap anggota keluarga memiliki tugas masing-masing dalam pekerjaan rumah. Keadilan adalah cerminan dari perlakuan yang sama sesuai
dengan hak kewajiban yang dimiliki oleh setiap orang di dalam masyarakat. Tuntunan akan keadilan membantu mewujudkan kebijakan-kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Terus contoh kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah kemampuan atau keterampilan untuk bertindak atau memilih dengan bijak, adil, dan tepat dalam menghadapi situasi atau masalah. Contohnya, seseorang pemimpin yang mempertimbangkan dampak keputusannya pada semua pihak terlibat sebelum mengambil keputusan, seperti seseorang CEO yang memutuskan kebijakan perusahaan dengan memperhatikan kesejahteraan karyawan, keuntungan perusahaan, dan dampak lingkungan. Ada juga seseorang guru yang menyesuaikan metode mengajar dengan kebutuhan siswa. Seorang guru yang memahami perbedaan karakteristik siswa dan mengadaptasikan metode mengajar agar sesuai dengan gaya belajar mereka. Contohnya, seorang guru matematika yang menggunakan pendekatan visual untuk siswa yang lebih memahami konsep menggambar. Kebijaksanaan adalah sifat yang sangat dihargai karena membantu individu mengambil keputusan yang mempertimbangkan atau memperhitungkan berbagai faktor yang berdampak pada semua orang yang terlibat. Ada juga keberanian. Berikut adalah contoh keberanian yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berani mengungkapkan kebenaran. Jika mengetahui kejadian yang seharusnya, ungkapkan hal yang sebenarnya terjadi agar tidak terjadi kesalahpahaman. Misalnya, jika seseorang difitnah, beranilah mengungkapkan kebenaran atau agar seseorang yang dituduh tidak mengalami kerugian. Terus berani mengakui jika melakukan kesalahan. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Jika hal itu terjadi, beranilah mengakui dan meminta maaf. Berperilaku ini termasuk sebagai sifat berani yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berani untuk melawan ketika ada yang mengganggu. Jika mengalami bullying atau gangguan dari orang lain, beranilah melawan atau melapor kepada guru atau orang tua. Keberanian ini membantu mencegah terjadinya situasi merugikan bagi korbannya. Berani untuk membela agama yang dianut. Jika diledek atau dilecehkan terkait agama, beranilah membela keyakinan agama dengan menghormati pandangan orang lain. Keberanian ini memperkuat nilai-nilai toleransi dan saling menghormati. Terus ada juga kesopanan. Kesopanan adalah sifat yang terpuji, mengatur perilaku dan interaksi kita dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Berikut adalah contoh-contoh nilai kesopanan. Ada menghormati orang lain, contohnya tidak menghina pribadi seseorang, menghargai orang yang lebih tua. Terus ada juga beretika ketika berbicara, contohnya tidak berbicara kasar atau marah-marah terhadap orang lain dan menghargai orang yang sedang berbicara. Terus ada juga tindakan sopan lainnya seperti mengetuk pintu sambil mengucapkan salam, mencium tangan atau salim kepada orang yang lebih tua. Tidak meludah sembarangan, menggunakan pakaian sesuai tempat dan kondisi, tidak memotong pembicaraan orang lain sebelum selesai. Terus selain nilai religi, nilai moral, ada juga nilai budaya. Nilai budaya merupakan pedoman hidup yang bersumber dari kebiasaan dan tradisi masyarakat. Nilai-nilai ini mengatur tentang cara hidup dan perilaku dalam suatu masyarakat. Contoh nilai budaya. Ada gotong royong. Gotong royong adalah kerjasama sukarela yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan lebih mudah, lancar, dan cepat. Nilai gotong royong sangat penting dalam budaya Indonesia karena mengedepankan semangat kebersamaan dan membantu menciptakan persatuan serta kesatuan di antara masyarakat. Berikut adalah beberapa contoh gotong royong.
membangun fasilitas umum, gotong royong dalam membangun jalan, jembatan, atau fasilitas lainnya yang bermanfaat bagi orang lain. Terus membantu tetangga yang sedang berduka, mengunjungi tetangga yang sedang berduka dan memberikan dukungan, membantu tetangga yang kesulitan, misalnya membantu mengangkat barang berat atau merawat anak-anak. Selain bergotong royong, ada juga musyawarah mufakat. Musyawarah adalah forum di mana setiap orang terlibat dalam mengutamakan aspirasi, pendapat, saran, dan kritik untuk memecahkan permasalahan bersama. Dalam musyawarah, penting untuk mendengarkan, saling menghargai, dan tidak memaksa kehendak. Musyawarah bertujuan untuk menyelesaikan kepentingan bersama dan merupakan konsep dalam sistem demokrasi. Berikut adalah beberapa contoh penerapan musyawarah mufakat di berbagai lingkungan. Misalkan di sekolah, atau misalkan di kelas, kita berdiskusi untuk menemukan ketua kelas, wakil ketua kelas, sekretaris, dan bendahara. Keputusan diambil melalui musyawarah mufakat. Terus ada juga penyelesaian tugas kelompok, membahas keperluan tugas kelompok dan berdiskusi tentang cara penyelesaian. Keputusan diambil secara bersama-sama. Musyawarah mufakat adalah warisan budaya bangsa Indonesia yang harus dijaga keutuhannya. Semoga semangat gotong royong dan kebersamaan terus diperkuat melalui musyawarah dan mufakat di berbagai lingkungan. Terus ada respek terhadap orang tua. Beberapa perilaku menghormati orang tua yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bersikap sopan dan santun, mengucapkan salam saat bertemu atau berpisah dengan orang tua, tidak memasang wajah cemberut saat berhadapan dengan mereka. Serta taat dan patuh terhadap perintah orang tua. Selalu berpamitan ketika pergi, menghindari sikap bohong, dan meminta nasihat atau saran orang tua. Selain itu, menjaga adat istiadat. Berikut adalah cara kita menjaga adat istiadat dalam yang perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada larangan bermain di luar rumah pada anak-anak ketika azan maghrib. Itu bentuk menghormati waktu ibadah dengan tidak bermain di luar saat azan maghrib berkumandang. Ini merupakan contoh adat istiadat yang mengajarkan ketaatan kepada nilai-nilai agama. Terus ada juga melakukan pemotongan tumpeng pada acara penting atau hajat tertentu. Tumpeng adalah hidangan bentuk gunung nasi yang melambangkan rasa syukur dan keberkahan. Tradisi potong tumpeng dilakukan dalam acara-acara penting seperti pernikahan, ulang tahun, atau hajatan lainnya. Terus ada juga menggunakan baju batik untuk acara formal atau resmi. Memakai pakaian adat seperti batik saat menghadiri acara resmi atau formal, ini merupakan bentuk penghormatan terhadap budaya dan tradisi Indonesia. Terus ada juga menjaga kelestarian alam. Kelestarian alam adalah upaya untuk menjaga kehidupan alam dan lingkungan agar tetap seimbang dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan dengan menjaga kelestarian flora, fauna, serta ekosistem alam. Kelestarian alam juga berarti menjaga keseimbangan antara manusia dengan alam, sehingga manusia dapat hidup berdampingan dengan alam tanpa merusaknya. Berikut adalah beberapa cara menjaga kelestarian alam yang dapat kita praktikkan dalam sehari-hari. Ada tidak membuang sampah di sungai, terus tidak membakar sampah, menghemat penggunaan energi, menanam pohon, terus ada juga menggunakan barang bekas, mengurangi penggunaan plastik yang sekali pakai, terus menghormati kawasan lindung dan taman nasional.
Ingatlah bahwa menjaga kelestarian alam adalah tanggung jawab kita bersama. Dalam tindakan sederhana sehari-hari, kita dapat berkontribusi untuk menjaga keberlanjutan dan lingkungan kita. Hubungan antar nilai religi, moral, dan budaya itu saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Nilai religius menjadi landasan bagi nilai moral dan budaya. Nilai moral merupakan perwujudan dari nilai religius dalam kehidupan sehari-hari. Adapun nilai budaya merupakan bentuk konkret dari nilai religius dan moral dalam suatu masyarakat. Nilai religi, moral, dan budaya sangat penting untuk dipegang teguh dalam kehidupan. Nilai-nilai ini akan membimbing manusia untuk berperilaku baik dan bertanggung jawab. Dengan menjunjung tinggi nilai ini, manusia dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan sejahtera. Sekian dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.